Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 1811E1007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk korelasi dan regresi itu digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau sumbu X atau variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi hasil dari sumbu Y. Sedangkan variabel dependen atau sumbu Y atau variabel tidak bebas, yaitu sumbu angka yang dihasilkan karena adanya perhitungan yang dilakukan oleh sumbu X. Untuk menentukan korelasi dan regresi, langkah pertama kita harus menginput data. Di sini saya sudah mencantumkan datanya, yaitu ada konsentrasi ppm dan absorban. Langkah selanjutnya kita blok data ini, kemudian insert, kemudian chart, saya pilih yang scatter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke quick layout, pilih yang ke-9. Di sini ada Y sama dengan 0,08X dikurangi 0,1451. Ini merupakan persamaannya. Kita tulis di sini Y sama dengan 0,08X dikurangi 0,1451. Ini merupakan persamaan linearnya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan slope atau Bx. Slope merupakan kemiringan dari grafik ini. Nah, untuk slope-nya ini 0,08x. Nah, selanjutnya ada intercept atau A. Intercept-nya itu negatif 0,1451. Selanjutnya korelasi atau R2. Untuk korelasi ini kita bisa melihatnya di grafik. Di sini ada R2, yaitu untuk korelasinya 0,9556. Nah, selanjutnya ada koefisien korelasi atau R. Untuk koefisien korelasi ini merupakan derajat dari kolerasi, yaitu kita akan menulisnya dengan rumus sama dengan SQRT. Kita klik korelasinya, kemudian enter. Di sini akan muncul untuk koefisien korelasinya, yaitu 0,9775. Koefisien korelasi ini biasa disebut dengan R hitung. Kemudian kita akan menentukan derajat bebasnya atau sering disebut juga R tabel. Untuk R tabel ini kita bisa melihatnya di modul. Untuk data ini R tabelnya itu sama dengan 0,707. Ini untuk R tabelnya. Nah, kita sudah mengetahui koefisien korelasi atau R hitung dan R tabel. Setelah kita mengetahui dua ini, kita bisa menentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis kolerasi dan regresi ini ada dua. Yang pertama, H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Yang kedua, H1 diterima dan H0 ditolak. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Kita lihat dari dua data ini, jadi untuk hipotesisnya, di sini kan kita bisa lihat untuk R hitung itu 0,9775 dan R tabelnya itu 0,707. Sudah jelas R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Maka untuk hipotesisnya yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Itu artinya kedua data di atas
terdapat hubungan yang signifikan. Jadi alatnya itu berarti masih baik untuk digunakan. Mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk tutorial yang korelasi dan regresi. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang chi-square. Chi-square ini sama untuk mencari hubungan, tetapi hubungannya itu lebih dari dua, dan kita menggunakan dua metode di sini sekarang. Itu yang pertama ada metode ABCD, yaitu menggunakan dua kolom dan dua baris. Yang kedua ada chi-square metode goodness of fit, yaitu menggunakan lebih dari dua kolom dan dua baris. Contohnya ini data di sini. Nah, data di sini kita akan coba mengerjakannya menggunakan metode goodness karena lebih dari dua kolom dan dua baris. Nah, yang pertama kita akan mencari observasinya. Observasi ini yaitu data yang sudah tersedia atau data yang sudah ada. Nah, kita masukkan ke sini. Yang pertama ini hepatitis A di Kota Bandung itu 50, 100. Kemudian yang di Kota Jakarta hepatitis A-nya 60, hepatitis B-nya 50, hepatitis C-nya 20, dan di Kota Surabaya hepatitis A-nya 100, hepatitis B-nya 50, hepatitis C-nya 50. Ini untuk observasi. Kemudian kita akan mencari ekspektasi. Untuk mencari ekspektasi ini yaitu dengan cara subtotal dikali subtotal baris dikali subtotal kolom dibagi grand total. Kita akan coba sama dengan subtotal kolom, subtotal baris, ini subtotal baris dikali subtotal kolom dibagi grand total. Untuk grand totalnya itu ini. Kita enter. Seterusnya kita kerjakan sampai bawah sama dengan, kemudian yang kedua hepatitis B itu dikali subtotal kolom dibagi grand total. Kemudian subtotal baris dikali subtotal kolom. Total baris dikali subtotal dibagi grand total. Selanjutnya sama dengan dikali dibagi sama dengan bagi sama dengan dan sama dengan dikali 200 dibagi grand total sama dengan 10 dikali 200 dibagi sama dengan kali dibagi. Nah, setelah kita menentukan ekspektasinya, kita akan mencari observasi dikurangi ekspektasi. Sama dengan kita klik observasinya, kemudian dikurangi ekspektasi.
Nah, selanjutnya kita drag saja supaya lebih cepat. Nah, kemudian kita akan mencari observasi dikurangi ekspektasi di pangkat 2. Nah, jadi kita cara mencarinya kita klik saja yang observasi dikurangi ekspektasi, kemudian kita pangkatkan 2. Kita ada hasilnya. Kita drag saja hasilnya, kemudian kita akan mencari observasi dikurangi ekspektasi pangkat 2 dibagi ekspektasi. Cara kita mencarinya tinggal blok saja yang ini, kemudian kita bagi yang ekspektasi. Kita enter. Untuk lebih cepat kita drag saja. Kemudian kita tentukan jumlahnya. Untuk menentukan jumlah, kita tinggal tambah-tambahkan saja semua data ini. Sudah, kita enter. Nah, jumlah dari ini yaitu 58,35596. Ini merupakan X hitung dari chi-square. Nah, selanjutnya kita akan menentukan X tabelnya. Cara mencari X tabel yaitu jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Jadi derajat bebasnya itu sama dengan jumlah kolom itu ada 3. Jumlah kolomnya itu ada 3. Jadi 3 dikurangi 1 dikali, untuk barisnya juga ada 3, berarti 3 dikurangi 1. Nah, jadi untuk alfanya sendiri, alfa 0,05 itu untuk 0,05 itu untuk tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi sudah diketahui untuk X tabelnya itu 9,488. Nah, jika sudah diketahui X2 hitung dan X2 tabel, kita bisa menentukan hipotesisnya. Untuk hipotesisnya sendiri, jadi tesisnya yaitu K1 diterima, H0 ditolak. Karena nilai X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang korelasi dan regresi. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.